Jadi ini hanya sebagai sebuah sharing sebenarnya. Nanti kalau ternyata ada yang baru, ya mungkin bisa diambil manfaatnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa jadi saya yang akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Saya memberi judul sesuai dengan pesanan asesmen otentik dan implementasinya dalam kurikulum Merdeka. Tapi mohon izin Bapak Ibu, kita nanti dalam pembicaraan 1 jam ke depan, mungkin saya ingin keluar dari istilah-istilah ini, begitu ya. Jadi kami ingin terlepas dari istilah-istilah ini yang mengikat-mengikat ini, sehingga nanti yang kita bicarakan akan lebih pada isinya, begitu ya, substansinya. Jadi nanti supaya nanti kita tidak bingung ya dengan berbagai istilah yang masuk di kita ya. Jadi ada kesan bahwa perubahan kurikulum kemudian menghadirkan istilah-istilah baru dan seterusnya. Yang sesungguhnya kalau kita cermati istilah-istilah itu isinya sebenarnya tidak baru begitu ya. Sehingga mohon izin Bapak Ibu, saya ingin lepas dari ikatan-ikatan istilah-istilah itu sehingga nanti yang saya ceritakan ini adalah yang penting substansinya gitu ya. Jadi saya ingin mengawalinya karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi saya ingin memulai diskusi ini dengan konsep ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sebagai guru, mungkin 2 konsep ini sudah makanan kita sehari-hari, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bicara tentang pembelajaran dan penilaian. Jadi tapi meskipun ini konsep yang kita dengar setiap hari, mungkin kita masih perlu untuk mendiskusikan hal ini Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan pembelajaran dan penilaian. Nah, saya ingin menghadirkan satu definisi pendek begitu ya. Yang kira-kira definisi pendek ini bisa menginspirasi kita untuk membuat perubahan-perubahan kecil begitu ya. Jadi pembelajaran yang didefinisikan di buku-buku mungkin bervariasi ya, redaksinya ya, kemudian modelnya, polanya dan seterusnya. Tetapi saya ingin membuat sebuah diskusi ya, definisi yang simple, yang pendek, tapi ini menurut saya bisa memicu untuk membuat perubahan-perubahan kecil, Bapak Ibu ya. Nah, saya tulis di situ pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk menjadi manusia pembelajar, gitu ya. Jadi sebuah proses untuk menjadi manusia pembelajar, yaitu manusia yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, kalau kita melihat definisi itu, maka kalau kita ditanya apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum, gitu ya. Maka kalau definisi ini yang dipakai, maka kita tidak akan cukup puas menjawab keberhasilan pembelajaran kita itu dengan skor-skor yang tertulis, begitu ya. Oh, skornya adalah 90, skornya adalah 100. Oh, semua siswa ternyata sudah mencapai AKM, misalnya begitu ya. Nah, kalau definisi ini yang kita pakai, maka untuk menjawab apakah pembelajaran kita itu sudah berhasil atau belum, kita tidak cukup atau tidak bisa pertanyaan itu dijawab dengan angka-angka yang tadi itu ya. Tapi kita harus menunjukkan apakah para siswa yang menjadi peserta didik kita itu eh, sudah menjadi manusia pembelajar atau belum, begitu ya. Jadi apakah setelah pelajaran itu berlalu, setelah semester itu berlalu, setelah tahun pembelajaran itu berlalu, mereka itu masih terus berjiwa pembelajar atau tidak. Jadi mereka itu masih terus haus untuk membaca buku atau tidak. Mereka itu ternyata masih melanjutkan proses-proses pembelajarannya atau tidak, begitu ya. Jadi kalau iya, berarti proses pembelajaran yang kita kawal dalam kelas itu bisa dikatakan berhasil. Kalau tidak, ya, jadi kalau mereka merasa sudah selesai, kalau
ketika merasa sudah final, bahkan merasa sudah bebas ketika semester berlalu, ya, atau ketika tahun berlalu, atau ketika 3 tahun SMP itu berlalu, begitu ya. Mereka sudah merasa selesai dan merasa bebas, ya, sehingga tidak perlu lagi harus mengerjakan tugas, tidak perlu lagi harus membaca buku dan seterusnya. Berarti mereka belum terbangun jiwa pembelajarnya, gitu ya. Berarti meskipun yang tertulis adalah A, meskipun yang tertulis itu adalah tuntas, kalau modelnya seperti itu maka mereka dikatakan proses pembelajarannya tidak berhasil, ya. Jadi ini adalah yang menurut saya definisi simpel yang akan memicu kita untuk membuat perubahan-perubahan kecil. Karena lalu nanti pertanyaannya adalah kalau seperti ini definisinya, ya. Jadi kalau ternyata pembelajaran itu adalah proses untuk menjadi manusia pembelajar, maka bagaimana nanti kita harus merancang pembelajaran kita? Kan begitu ya pertanyaannya, ya. Berarti untuk menyiapkan ini pasti butuh perenungan yang mendalam, ya, butuh upaya-upaya yang cukup keras dan seterusnya. Sehingga guru yang baik itu konon kalau besok paginya mau mengajar, itu malam harinya nggak bisa tidur, begitu ya. Jadi kalau paginya mengajar besok, ya, itu malam harinya, ya, malam hari sebelumnya itu dia pasti memikirkan banyak hal, ya. Besok itu saya akan mengajarkan bla bla bla, ya. Murid yang saya hadapi itu modelnya macam-macam, ada yang bla 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 dan seterusnya. Nilai-nilai yang ingin saya kembangkan melalui mata pelajaran ini adalah bla bla bla. Berarti saya harus merancang pembelajaran saya seperti apa ya? Itu pasti mikir mikir mendalam gitu ya. Sehingga malamnya mungkin agak tidak begitu nyenyak untuk tidur ya. Nah, tetapi guru yang seperti itu mungkin jumlahnya nggak banyak ya. Jadi guru yang seperti itu mungkin jumlahnya nggak banyak. Bahkan mungkin kita pernah menyaksikan ya, atau bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami ya, yaitu bahwa kita berani mengajar, berani masuk kelas tanpa persiapan apa-apa. Itu berani, begitu ya. Jadi tanpa membawa apa-apa, ya, itu berani untuk masuk kelas ya. Karena mungkin salah satunya adalah para siswa itu pada umumnya memang tidak begitu kritis ya. Mereka juga tidak pernah bertanya atau mengharapkan lebih dari yang biasanya disajikan dan seterusnya. Nah, maka dengan definisi simpel ini harapannya adalah kita nanti terpicu atau terpacu untuk membuat perubahan-perubahan yang kecil. Tetapi perubahan kecil itu nanti akan bisa berdampak ya, berdampak baik untuk para siswa kita. Nah, itu definisi pembelajaran ya. Nah, yang berikutnya adalah penilaian ya. Jadi istilah penilaian itu populer, sering sekali kita dengar ya, kita ucapkan, kita katakan ya. Definisi di buku-buku juga sangat banyak ya. Tetapi saya ingin menghadirkan satu definisi simpel juga ya tentang penilaian itu yang nanti mungkin ini bisa mudah diingat dan itu akan memicu perubahan-perubahan kecil yang tadi saya ceritakan itu ya. Jadi penilaian itu adalah sebuah proses untuk membangun nilai agar menjadi manusia yang bernilai. Ya. Jadi penilaian itu adalah sebuah proses untuk membangun nilai ya agar menjadi manusia yang bernilai. Jadi seringkali ya atau kita pernah melihat ya ada kawan guru ya yang mendefinisikan atau menganggap bahwa nilai itu ya skor itu begitu ya. Nilai itu ya angka-angka yang tertulis itu ya. Jadi hasil ujian kemudian diberi skor ya. Lalu itulah yang dianggap sebagai sebuah nilai ya. Jadi padahal istilah tentang nilai itu adalah lebih luas dari itu ya. Jadi gambaran manusia yang bernilai itu kan ya berwawasan luas ya, mempunyai sikap-sikap yang baik, mempunyai akhlak yang baik ya, disiplin, kreatif, bertanggung jawab dan seterusnya begitu ya. Jadi itu adalah nilai-nilai yang akan menghiasi kehidupan manusia begitu ya.
Jadi, maka proses untuk membangunnya atau membangun nilai-nilai itu, itulah yang kemudian disebut sebagai penilaian, begitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, ini dilekatkan dengan istilah assessment ya. Jadi sebenarnya istilah assessment dan penilaian itu saya lebih serk istilah yang dalam bahasa Indonesia, yaitu penilaian ya. Sebenarnya penilaian itu tidak terjemahan persis dari assessment ya. Jadi kalau assessment itu lebih pada proses penggalian informasinya ya. Tetapi kalau penilaian itu adalah ya proses untuk membangun nilainya itu, begitu ya. Tetapi saya sangat senang kemudian ini dipakai untuk menerjemahkan kata assessment. Meskipun penilaian itu lebih lebih luas ya, lebih tinggi maknanya daripada assessment. Jadi kalau assessment itu teknis sekali, tapi kalau penilaian itu filosofis sekali, begitu ya. Nah, jadi proses untuk membangun nilai agar menjadi manusia yang bernilai. Nah, kalau definisinya seperti ini, maka kalau kita mau melakukan penilaian, pasti nanti pertanyaannya banyak ya. Jadi nilai-nilai apa yang akan sedang kita bangun bersama ya. Lalu nanti bagaimana cara kita membangun nilai-nilai itu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai pengantar. Jadi nanti kita kemudian mengurai ini lebih lanjut ya. Nah, yang berikutnya, maka semua hal di lingkungan lembaga pendidikan itu haruslah berfungsi sebagai wahana pembelajaran dan penilaian. Ini poin ya. Jadi semua hal, semua saja, semua komponen, semua elemen ya di lingkungan lembaga pendidikan itu harus berfungsi sebagai wahana untuk pembelajaran dan penilaian. Nah, seringkali eh, guru menganggap ya, meyakini bahwa yang menjadi wahana pembelajaran itu ya bidang studinya, ruang kelasnya saja, gitu ya. Padahal kalau itu disebut sebagai lembaga pendidikan, maka yang harus menjadi wahana untuk pengembangan diri ya, wahana untuk pembelajaran dan penilaian, itu tidak boleh dibatasi hanya bidang studinya dan ruang kelasnya. Tetapi semuanya, termasuk lapangannya, termasuk kantinnya, termasuk tempat parkirnya, toiletnya, ya, pintu gerbangnya, lorong-lorong jalannya. Bahkan kalau mau disebut sebagai simpel, lebih simpel, bahkan rumputnya, begitu ya. Jadi kalau rumput ditanam di lembaga pendidikan, maka rumput itu harus menjadi wahana pembelajaran dan penilaian. Artinya wahana untuk mereka belajar dan juga wahana untuk mereka bisa mengembangkan nilai-nilai, gitu ya. Jadi kita renungkan kenapa di sebuah lorong tertentu di lingkungan sekolah itu lalu kemudian kita beri rumput ya warna hijau begitu ya. Dan rumput itu kita tata sedemikian rupa ya. Jadi kalau itu hanya untuk pemanis mungkin itu terlalu sederhana begitu ya. Tetapi bagaimana rumput yang kita tanam, yang kita hamparkan di lembaga pendidikan itu nanti dia bisa berfungsi sebagai wahana untuk membangun nilai-nilai. Misalnya, sekolah ingin mengembangkan nilai tanggung jawab melalui rumput yang ditanam itu. Misalnya kemudian bagian untuk merawat rumput itu yaitu melalui penyiraman, pemotongan, ya itu kemudian diagendakan, dijadwalkan. Misalnya begitu ya. Jadi nanti ada jadwalnya, nanti siapa yang harus menyiram ini dan seterusnya begitu ya. Karena ini akan dijadikan sebagai wahana untuk melatih tanggung jawab. Misalnya begitu ya. Berarti kalau desainnya seperti itu, maka rumput yang dihamparkan di lingkungan sekolah itu memang sudah dirancang, dia dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan nilai-nilai, begitu ya. Kalau tidak, maka itu sia-sia sebenarnya ya. Maka nggak ada bedanya rumput yang tertanam di sekolah dengan rumput yang terhampar di kebun-kebun liar, begitu ya. Nah,
Begitu juga dengan kantinnya, begitu juga dengan toiletnya ya. Jadi di area parkirnya, kemudian ditata sedemikian rupa ya. Kemudian itu bisa membuat secara tidak langsung orang akan berlaku tertib, berlaku bersih dan seterusnya. Maka berarti eh, area parkir yang disiapkan itu juga dianggap sebagai wahana untuk pembelajaran dan penilaian. Nah, ini simple, tetapi menurut saya ini akan bisa memicu perubahan-perubahan kecil, tetapi berdampak besar. Ya. Jadi semua hal, semua elemen di lingkungan lembaga pendidikan harus berfungsi sebagai wahana pembelajaran dan penilaian. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau ini lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi semua elemen ya, jadi semua saja termasuk lingkungan di sekitar ruang kelas. Tetapi sekarang kita lebih spesifik tentang bidang studi. Jadi bidang studi atau istilah lainnya adalah mata pelajaran ya, atau kalau di kampus namanya adalah mata kuliah, atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai subject matter ya. Jadi bidang studi. Yang kita kenal kalau di SMP mungkin ada bidang studi fikih, bidang studi geografi, bidang studi matematika ya dan seterusnya. Nah, dia harus menjadi wahana dan biasanya memang ini dianggap sebagai wahana utama ya. Jadi kalau rumput tadi itu wahana tambahan ya. Jadi parkir wahana tambahan, lapangan itu wahana tambahan. Nah, subject matter itu adalah sebagai sebuah wahana utama. Dan ini harus kita rancang sekiranya nanti bisa menjadi sebuah wahana untuk membangun nilai-nilai. Ya. Nah, maka kalau kita menganggap bahwa semua bidang studi itu adalah wahana untuk mengembangkan nilai-nilai, maka nanti nggak ada ceritanya kita melihat setiap bidang studi itu berdiri sendiri, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap bidang studi itu terkotak-kotak begitu ya. Jadi kalau bicara matematika, ya matematika. Nggak ada kaitannya dengan sikap, nggak ada kaitannya dengan komitmen, ya, dan seterusnya. Kalau bicara akhlak, ya mata pelajarannya agama atau pendidikan agama Islam. Jadi seringkali eh, guru itu ya, kita ya, pendidik, itu mengkotak-kotak begitu ya, mengkotak-kotak begitu. Padahal kalau kita baca di blueprintnya, undang-undangnya, ya. Jadi kan tujuan pendidikan itu adalah untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pendidikan nasional itu kan untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya. Dan wahananya itu melalui berbagai hal, termasuk kalau kita bicara bidang studi ya melalui bidang-bidang studi itu. Ya, maka semua disiplin ilmu, semua bidang studi itu muaranya pasti sama, gitu ya. Jadi muaranya pasti sama, yaitu untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya itu yang meliputi pengetahuannya, afektifnya atau sikap-sikapnya, ya keterampilannya atau psikomotoriknya dan seterusnya. Maka ketika nanti kita ngajarnya adalah matematika, kita juga pasti akan merancang bagaimana matematika itu bisa menjadi wahana untuk membangun sikap-sikap ya, membangun keterampilan-keterampilan dan seterusnya. Jadi ini poin menurut saya yaitu bahwa mata pelajaran yang kita ampu itu harus menjadi sebuah wahana untuk kita kemudian mengembangkan nilai-nilai ya. Di sini mungkin ada guru matematika ya mungkin ya. Ada Bapak Ibu. Atau paling banyak guru Semua, agama. Pak. PAI semua di sini. Oh, PAI semua Iya. ya. Oh, saya kira ini ya. Ini PAI Pak Dokter. Baik. Nanti kalau PAI berarti contoh saya bukan yang ini ya. Yang ini mungkin.
Ini contohnya. Jadi misalnya adalah bidang studi SKI ya, sejarah ya. Jadi mulai dari kita merenungkan mungkin untuk apa sih para siswa itu kita ajak untuk belajar sejarah gitu ya. Jadi kira-kira belajar sejarah itu untuk apa sih gitu ya. Jadi dimulai dari renungan itu ya, mungkin nanti akan memicu untuk bagaimana kita lalu mendesain penilaian kita gitu ya. Jadi memangnya mereka itu akan membangun nilai-nilai apa melalui belajar sejarah ini begitu ya. Nah, kalau kita bertanya begitu, maka nanti kita akan terdorong untuk berusaha keras bagaimana merancang pembelajaran sejarah kita gitu ya. Sebagai contoh ya, mungkin kalau terkait dengan pelajaran sejarah, kalau kita lihat asesmennya itu yang umum yang paling banyak itu ujiannya itu berupa apa? Menguji pengetahuan ya. Jadi pengetahuan atau ingatan atau hafalan tentang kapan, siapa, di mana ya yang berkaitan dengan sejarah, materi sejarahnya itu. Nah, kalau asesmennya begitu ya. Jadi kalau baru berupa pertanyaan-pertanyaan yang berupa ingatan ya, hafalan, mungkin itu belum memberi eh, makna yang mendalam tentang belajar sejarah begitu ya. Jadi untuk apa sih mereka itu kita ajak untuk belajar sejarah? Padahal desainnya kenapa mereka itu kemudian diberi mata pelajaran sejarah itu sangat mulia sekali begitu ya. Yaitu supaya mereka itu nanti bisa menghadapi kehidupannya ya. Menghadapi kehidupannya itu berarti menyelesaikan kehidupannya, memecahkan persoalan kehidupannya. Itu menggunakan pengetahuan dan pemahaman sejarahnya. Jadi kalau mereka itu bisa menggunakan wawasan sejarahnya untuk kehidupannya, jadi kalau mereka bisa menggunakan wawasan sejarahnya untuk persoalan kehidupannya, itu berarti dia merasakan manfaat dari belajar sejarah itu, gitu ya. Maka ujian sejarah itu tidak cukup dengan yang tadi itu, yaitu yang bertanya tentang kapan, siapa, di mana, begitu ya. Nah, belum banyak instrumen ujian untuk pelajaran sejarah yang kemudian dirancang untuk bagaimana para siswa itu menggunakan wawasan sejarahnya dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Ya, ini saya tulis satu contoh. Jadi ada soal begini misalnya. Bayangkan Anda adalah seorang pemimpin komunitas yang menghadapi krisis ekonomi besar. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang krisis ekonomi yang pernah terjadi dalam sejarah, ini misalnya sejarahnya secara dunia ya, secara umum ya, bukan secara peradaban Islam ya. Tetapi nanti ini bisa kita adaptasi ya. Jadi seperti depresi besar tahun 1930-an, bagaimana Anda akan mengambil keputusan untuk mengatasi situasi ini? Jadi mereka itu diberi situasi ya, diberi bayangan kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, nanti apa yang akan kamu lakukan? Jadi kalau kamu nanti menghadapi ada dua kelompok besar di dunia maya, ya satu itu mengatakan atau pro terhadap ini, ya satunya lagi itu berpendapat begini. Bagaimana kamu menyikapinya, ya atau bagaimana kamu akan mengambil sebuah keputusan, misalnya. Jadi gunakanlah wawasan sejarah Anda untuk Anda membuat keputusan. Nah, kalau soalnya itu dihadirkan seperti itu, maka berarti itu menghadirkan pembelajaran sejarah untuk kehidupan, begitu ya. Jadi mereka tidak hanya mengingat atau menghafal sejarahnya, tetapi mereka mencoba untuk bagaimana memahami sejarah itu yang nanti akan bisa
diterapkan dalam konteks kehidupan nyata dia, begitu ya. Kan sejarah itu kan berulang ya Bapak Ibu ya. Jadi sejarah itu kan berulang. Oh, yang seperti ini itu pernah terjadi di masa sahabat Nabi, misalnya begitu. Dulu ada dua sahabat bersiteru, bla 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 bla. Kemudian bla 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 bla. Nah, konteks yang saya hadapi ini, konteksnya kok mirip ya dengan yang dulu pernah terjadi. Dan waktu itu ada sahabat yang kemudian bla 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 dan itu kemudian disetujui oleh bla 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 dan itu terbukti bla bla bla. Maka saya akan mengambil sikap seperti yang dulu pernah diambil sikap ini oleh bla 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 bla. Nah, jadi kalau eh, kita menghadirkan sebuah tes atau ujian yang seperti itu, maka nanti penilaian ujian yang kita hadirkan itu akan menjadi lebih bermakna dalam kehidupan para peserta didik kita. Nah, pendekatan ini akan mendorong siswa untuk menghubungkan pembelajaran sejarahnya dengan kehidupan nyata. Ya. Jadi, memang perlu kita renungkan kenapa kemudian kadang-kadang atau mungkin sering ya siswa kita itu tampak tidak begitu antusias, begitu ya. Tampak kok sepertinya dia tidak menyadari bahwa sebenarnya yang dipelajari ini penting bagi kehidupannya, begitu ya. Nah, refleksi-refleksi seperti itu biasanya akan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan kecil. Oh iya, mungkin kemasan saya dalam materinya tidak kontekstual, begitu ya. Jadi anak-anak yang dihadapi itu konteksnya sudah berubah, bla bla bla. Ya. Tetapi sebenarnya konteks ini itu dulu pernah terjadi, mirip terjadi, bla bla bla. Bagaimana lalu kita menyambungkan konteks sejarah itu dengan yang kemudian dihadapi oleh para siswa kita. Nah, ini mungkin juga adalah poin Bapak Ibu, yang intinya adalah bagaimana nanti kita eh, apa merenungkan kembali seperti apa penilaian yang selama ini kita lakukan ya. Apakah itu kemudian sudah memberi makna bagi kehidupan siswa kita gitu ya. Ataukah ternyata itu eh, masih tampak kosong ya. Jadi mereka tidak atau belum banyak mendapati makna-makna yang dari yang kita sajikan ya. Nah, dan ini sama untuk semua bidang studi ya. Jadi kalau saya bidang studinya matematika, Bapak Ibu. Jadi maka tadi mohon maaf kalau sempat ada contoh tentang matematika gitu ya. Tetapi meskipun begitu, jadi meskipun kita guru matematika, tetap sebenarnya nilai-nilai yang dibangun, yang dikembangkan itu adalah nilai-nilai yang universal. Jadi saya ulangi lagi bahwa semua bidang studi itu muaranya sama, yaitu untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya. Jadi matematika pun juga adalah wahana untuk melatih keterampilan berpikir kritis, tanggung jawab, ya, berpikir sistematis, dan sikap-sikap yang lain. Nah, baik, eh, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Maka kita refleksikan Bapak Ibu ya. Jadi refleksi kita diantaranya adalah seperti apa gambaran manusia yang bernilai. Tadi itu ya. Jadi ini ringkasan reflektif ya. Karena kita bicara penilaian, maka yang kita renungkan adalah seperti apa sih gambaran manusia yang bernilai itu ya. Jadi yang kita bayangkan itu seperti apa manusia yang bernilai itu ya. Dan ini adalah pasti universal Bapak Ibu ya. Jadi manusia yang bernilai adalah mereka yang berkembang, berintegritas, memiliki empati, mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat ya. Ya berakhlak yang baik ya, dia bisa bekerja sama dan itu universal ya. Pasti semua orang menyepakati itu ya. Jadi kalau mereka kemudian menyadari para siswa kita itu bahwa mereka itu harus menjadi manusia yang bernilai, insya Allah kita yakin bahwa mereka akan menjadi sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, anak-anak, memang kenapa sih kita itu harus menjadi manusia yang bernilai? Memangnya kenapa? Ya, kalau kita
menjadi manusia yang tidak bernilai, ya. Nanti mungkin itu akan bisa menggiring mereka untuk serius ya dalam belajar ya. Jadi orang yang bernilai itu ya di mana-mana diharapkan kehadirannya oleh orang lain ya. Di mana saja tempatnya dia akan bermanfaat bagi orang lain ya. Di mana saja dia akan diterima oleh orang lain ya. Jadi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu nilai-nilai apa saja yang perlu dibangun ya? Itu sudah tadi kita bicarakan. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara kita membangun nilai-nilai itu ya. Jadi bagaimana cara kita membangun nilai-nilai itu? Contoh nih, eh, di RPS kita atau kalau di Bapak Ibu mungkin istilahnya adalah lesson plan atau modul ya. Jadi rancangan pembelajaran kita. Jadi biasanya di rancangan pembelajaran kita itu ideal sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Tujuan pembelajaran, misalnya kita ngajarnya nih ngajar PAI ya, atau ngajar fikih, atau ngajar bahkan matematika, kimia yang umum ya, itu biasanya nomor satu tujuan pembelajarannya itu adalah apa, Bapak Ibu? Pokoknya terkait dengan yang beriman dan bertakwa. Betul nggak Bapak Ibu? Nomor satu biasanya. Jadi, dan itu muncul di semua RPS, nggak peduli itu pelajaran agama maupun itu pelajaran umum. Itu di nomor satu, ya, membangun kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa. Ya, nanti ada yang berakhlakul karimah di bawahnya dan seterusnya. Baru nanti di bawahnya lagi itu terkait dengan mata pelajarannya langsung. Ya. Nah, kalau dia ditempatkan di situ, bahkan di nomor satu, padahal yang mau kita ajarkan ini matematika, maka kita harus bertanggung jawab seperti apa nanti pembelajaran matematika saya di dalam kelas, termasuk penilaiannya. Kalau tidak, berarti yang kita tulis di RPS itu ya hanya nempel saja, begitu ya, hanya nempel. Jadi kalau dia tertulis di RPS, berarti kita bertanggung jawab bagaimana menjadikan matematika yang kita hadirkan. Saya ambil matematika aja, karena kalau PAI sudah jelas semua guru menganggap bahwa ini memang PAI banget. Jadi kalau ada tulisan membentuk atau apa kata kerjanya biasanya di paling depan tentang beriman dan bertakwa tuh, Bu Mutaharo? Biasanya apa kata-katanya? Nanti Iya, biasanya mengembangkan sikap. Tapi sekarang sih Pak karena ini ya, karena kurikulum Merdeka mungkin ya kayak sikap profil pelajar Pancasila tuh mungkin bisa tuh diintegrasikan ke dalam ini tujuan pembelajaran di PAI itu Pak begitu. ya, J. Karena kan untuk kurikulum Merdeka itu diberi kebebasan kepada guru itu untuk merancang pembelajaran itu sebebas-bebasnya bagaimana gitu. Yang penting eh, apa ya mengkorelasikan materi itu dengan kehidupan nyata itu dari kurikulum Merdeka itu seperti itu gambarannya sih Pak. J. J, baik. Jadi pasti nilai-nilai itu muncul ya, profil-profil itu muncul ya, dan pasti yang paling atas itu adalah beriman dan bertakwa itu ya. Itu biasanya yang paling atas ya. Nah, jadi maka kita bertanggung jawab bagaimana mendesain pembelajaran dan penilaian kita itu untuk membangun nilai itu, begitu ya. Bagaimana ya, saya mau mengajarkan matematika, tapi ini juga harus mencapai tujuan mereka bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia melalui ini, gitu ya. Jadi melalui fakta-fakta di matematika, ya, formula-formula di matematika, ya, itu dia bisa bertambah atau meningkat keimanan dan ketakwaannya. Oh, berarti saya harus merancangnya seperti apa ya, bla 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 dan seterusnya. Dan itu pasti memerlukan berpikir keras begitu ya. Jadi intinya adalah kita bertanggung jawab untuk mengimplementasikan RPS yang kita tulis. Jadi lesson plan yang kita tulis kalau di situ sudah kita katakan bahwa pelajaran ini adalah sebagai wahana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian apa akhlak yang mulia,
bekerja sama, dan seterusnya ya, berpikir kritis dan seterusnya, berarti kita harus betul-betul merancangnya, begitu ya. Jadi jangan sampai yang kita tulis itu ternyata dengan yang kita praktekkan di dalam kelas itu lalu tidak sinkron, gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah eh, refleksi yang penting yang mungkin nanti akan bisa memicu kita untuk membuat perubahan-perubahan kecil ya. Nah, lalu kapan proses itu ditempuh begitu ya? Jadi kalau tadi kan bagaimana cara membangun nilai-nilai tersebut ya. Dan kapan proses membangunnya. Jadi proses membangun nilai itu kapan begitu ya. Nah, itu dalam dunia pembelajaran di sekolah-sekolah ada yang beranggapan ya akhir semester, ya akhir tahun ya, dalam ujian akhir tahun ya atau ujian akhir sekolah ya. Nah, kalau seperti itu berarti itu yang disebut sebagai penilaian sumatif begitu ya. Kan istilah penilaian itu macam-macam ya, ada istilah penilaian sumatif, ada istilah penilaian formatif begitu ya. Kalau mau dibagi dua. Kalau penilaian sumatif itu untuk mengukur capaian, biasanya dilaksanakan di akhir semester atau akhir tahun atau akhir masa sekolah ya, kelas 3, akhir kelas 3 itu. Itu penilaian sumatif ya untuk mengukur capaian. Nah, penilaian formatif itu bukan untuk mengukur capaian tapi untuk membangun begitu ya, untuk menumbuhkan. Jadi untuk menumbuhkan nilai ya, untuk menumbuhkan nilai-nilai, untuk membangun, untuk membentuk begitu. Maka pelaksanaannya adalah sepanjang proses pembelajaran ya, bukan di akhir semester, bukan di akhir tahun atau di akhir masa sekolah ya. Nah, kalau ditanyakan sebenarnya yang lebih penting itu penilaian formatif atau penilaian sumatif? Yang penting, yang lebih penting ya, yang lebih penting. Itu penilaian sumatif atau penilaian formatif? Formatif. Formatif ya Pak Komarudin ya. Saya formatif karena kita melihat step by stepnya itu, jadi pemantauan hasil pembelajaran itu lebih tertata. Dan kalau formatifnya rapi, ya asumsiku sih sumatifnya bakal jos itu. Nah, setuju ya saya dengan Pak Komarudin ya. Atur suwun Pak, kasih pulsa ini. Setuju Pak Komarudin saya. Iya, jadi yang jauh lebih penting adalah penilaian formatif ya. Yang itu pelaksanaannya sepanjang proses pembelajaran itu. Kata Pak Komarudin, kalau formatifnya bagus ya, sumatifnya ya otomatis bagus karena dia hanya memastikan kondisi akhir ya, memastikan pada akhirnya. Nah, tetapi dalam prakteknya itu kadang-kadang yang diutamakan itu sumatif ya. Bahkan formatif itu eh, apa? Terabaikan begitu ya, terabaikan. Jadi kalau ada guru lalu mengetahui bahwa ada siswanya yang tidak tuntas, gagal ya, tidak berhasil. Dan tahunya itu adalah di akhir semester atau bahkan baru tahu di akhir tahun atau bahkan baru tahu di akhir masa sekolah, baru tahu kalau ada anak yang mengalami kesulitan, baru tahu kalau ada anak yang tidak tuntas, gagal ya dalam banyak hal dan baru diketahui di akhir, maka itu terlambat. Jadi harusnya sudah diketahui ada seperti itu, ada siswa yang perlu dipantik semangatnya, itu harusnya sudah diketahui di awal-awal, gitu ya. Di pertemuan satu sudah ada tanda-tanda, sudah mulai kok anak ini sepertinya begini ya. Lalu diberi treatment. Treatment itu tidak harus spesial ya, mungkin hanya dengan dialog-dialog yang simple, yang sederhana ya. Lalu pertemuan kedua sambil dilihat apakah lalu ada perubahan menjadi membaik dan seterusnya. Oh ada, tetapi masih perlu lagi ada treatment lagi. Dilihat lagi nanti di pertemuan ketiga dan seterusnya.
Lalu progresnya itu yang kemudian akan menunjukkan apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak, gitu ya. Nah, nanti di akhir semester itu hanya tinggal memastikan bagaimana kondisi setelah melalui treatment-treatment itu ya. Nah, ini penting karena kalau kita mengira bahwa sumatif itulah yang utama, maka nanti kita akan menyajikan pembelajaran itu tidak begitu bermakna. Nah, sengaja saya belum menghadirkan istilah kurikulum merdeka ya. Saya juga tidak tadi menyebut penilaian otentik dan seterusnya. Karena istilah-istilah itu sebenarnya tidak baru ya. Jadi istilah-istilah kurikulum merdeka, penilaian otentik itu bukan istilah yang berdiri sendiri ya. Jadi kalau saya pernah bertanya ke beberapa mahasiswa ya, apa sih ciri khasnya kurikulum merdeka? Lalu ada mahasiswa menjawab, oh Pak, kurikulum merdeka ini mendorong siswa untuk berpikir kritis. Loh, apakah kurikulum sebelumnya tidak mendorong begitu? Mendorong juga, ya. Lalu ada yang menjawab, oh ini Pak, dalam kurikulum merdeka itu guru diberikan kebebasan untuk menentukan instrumen asesmennya. Loh, apakah kurikulum sebelumnya juga tidak begitu? Begitu juga, ya. Oh, Pak, dalam kurikulum merdeka ini hanya menghadirkan materi-materi yang esensial. Ya. Loh, apakah kurikulum yang sebelumnya juga tidak begitu? Jadi maksud saya adalah saya memang sengaja tidak menghadirkan atau menyebut-nyebut berkali-kali tentang istilah kurikulum merdeka, merdeka belajar, ya. Jadi sebenarnya apakah dalam proses pembelajaran kita di Indonesia itu ada belenggu-belenggu, begitu ya? Ada belenggu. Menurut saya tidak, ya. Menurut saya rumusan pendidikan kita ya, tujuan undang-undang pendidikan kita dari awal berdirinya dan kurikulum-kurikulum yang pernah hadir di negeri kita itu menurut saya bagus semuanya menurut saya dan tidak ada yang membelenggu ya. Tetapi masalahnya itu adalah di prakteknya ya. Tentang istilah bahwa ranah atau tujuan pembelajaran itu harus menyangkut kognitif, afektif, psikomotorik. Apakah kata-kata itu baru sekarang? Tidak. Kata-kata itu rumusannya sudah dari dulu, kan begitu ya. Tentang pentingnya asesmen formatif, apakah itu baru-baru ini? Tidak. Kata-kata itu sudah dari dulu ya. Tetapi memang prakteknya itu eh, tidak atau belum ya, belum seperti itu. Maka bagi saya menyikapi kurikulum merdeka itu tidak menghadirkan sesuatu yang baru sekali, maksud saya. Tetapi adalah menghadirkan atau mengembalikan nilai-nilai yang memang seharusnya ada, gitu ya. Nilai-nilai yang sebenarnya dari dulu diharapkan ada, tetapi kemudian itu terabaikan. Maka lalu kemudian diingatkan kembali melalui kurikulum merdeka itu ya, jadi merdeka belajar dan seterusnya. Jadi kita tidak menganggap bahwa dari kurikulum satu ke kurikulum lainnya itu adalah seperti hitam dan putih, tidak begitu Bapak Ibu ya. Tetapi kita memandangnya sebagai sebuah, ini adalah penyempurnaan atau pemulihan begitu ya. Jadi memang seperti inilah ya yang diharapkan dari dulu ya, dari dulu ya. Maka nanti pada akhirnya kita akan membuat kesimpulan sendiri ya. Oh berarti yang saya lakukan ini termasuk otentik enggak ya? Ya. Jadi karena saya nggak menghadirkan istilah-istilah itu, yang penting adalah kita membicarakan ya substansinya aja. Penilaian kita kayak begitu enggak gitu ya. Kalau kayak begitu ya pantas disebut otentik begitu ya. Istilah otentik itu ya di tahun 90-an ya Bapak Ibu ya, ada siapa? Grand Wijin ya 1998 mempopulerkan istilah itu ya. Berangkat dari kegundahan dia tidak puas dengan tes-tes standar yang hanya
melulu mengukur kognitif, begitu ya. Lalu dia mencoba untuk kembali ya mengungkapkan kembali pentingnya penilaian itu diperluas dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti karena kalau istilah penilaian otentik itu lalu dimunculkan, di blow up begitu ya, seolah-olah nanti itu istilah baru sekali begitu ya. Padahal sebenarnya isinya, nilai-nilainya itu sudah dibangun sudah sejak lama ya. Nah, baik, mungkin tinggal beberapa slide lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, maka refleksi kita lanjutannya adalah memang kita harus merenungkan seperti apa kurikulum yang baik ya. Seperti apa pembelajaran yang baik ya. Seperti apa asesmen yang baik ya. Jadi kalau singkatnya, kurikulum-kurikulum yang pernah hadir di negeri kita menurut saya semuanya baik ya. Semuanya baik ya. Seringkali yang tidak baik itu adalah prakteknya begitu ya. Jadi mempraktekkannya itu loh ya. Jadi seringkali yang kemudian kita keluar ya, lupa ya bahwa mengembangkan manusia itu harus komplit ya, kognitif, afektif, psikomotor, lalu kita mungkin lupa bahwa kita baru aspek kognitifnya begitu ya, dan seterusnya. Maka seperti apa kurikulum yang baik? Yaitu yang fleksibel, adaptif, yang memungkinkan siswa mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Nah, apakah kurikulum merdeka itu begitu? Ya. Kurikulum sebelumnya sebenarnya juga iya ya. Juga fleksibel sebenarnya ya. Tetapi memang kita akui di kurikulum merdeka itu selain pemulihan itu adalah sebenarnya nilai-nilai itu diharapkan sejak lama di kurikulum sebelumnya. Jadi selain pemulihan juga memang ada penambahan-penambahan ya. Jadi penambahan-penambahan itulah yang kemudian nanti diharapkan kurikulum merdeka itu berhasil untuk membangun kepribadian manusia seutuhnya. Tetapi kita nggak boleh terlena dengan istilah-istilah itu ya. Jadi yang penting adalah substansinya apakah begitu atau tidak, begitu ya. Nah, seperti apa pembelajarannya baik? Ya, yaitu yang dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan seterusnya. Jadi kalau saya ngajar matematika, itu kan seperti gitu ya, ya. Jadi nanti ketika dia menghadapi kehidupannya, itu kan masalahnya pasti banyak. Nah, untuk memecahkan masalah kehidupannya, dia pasti butuh berpikir yang sistematik. Dia pasti harus punya keterampilan berpikir logika. Berpikir itu diajarkan di matematika. Nanti konteksnya bisa apa aja. Kita nggak boleh lalu begini. Loh, tapi ini kan bukan soal matematika, gitu ya. Ini kan berarti kalau kita masih berpikir begitu, kita masih melihat matematika itu ya angka-angka itu, begitu ya. Padahal matematika itu ya membicarakan realitas kehidupan yang betul-betul nyata. Lalu kemudian disimplifikasi, disimpelkan dalam lambang-lambang. Nah, maka seperti apa asesmen yang baik? Ini sudah kita bicarakan tadi. Mungkin sebagai penutup ya Bapak Ibu ya. Ini menurut saya penting ya. Seringkali perubahan nama atau istilah tidak disertai dengan perubahan substansinya. Ya. Kita optimis kurikulum merdeka ini akan memperbaiki keadaan kalau perubahan nama dan istilah-istilah yang muncul dalam kurikulum merdeka itu disertai dengan perubahan substansinya ya. Termasuk istilah ujian nasional Bapak Ibu ya. Jadi ada istilah ujian nasional, ada istilah asesmen nasional, ada istilah evaluasi. Jadi kalau zaman saya dulu namanya adalah evaluasi belajar tahap akhir nasional, EPTANAS, begitu ya. Nyebutnya itu evaluasi. Itu tahun 80-an, 90-an ya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga sama. Kayaknya ada yang mengalami itu ya. Istilahnya masih evaluasi belajar tahap akhir nasional, EPTA.
EPTA atau EPTANAS. Nah, lalu ganti ujian nasional, ya, ujian nasional. Lalu ganti asesmen nasional. Prediksi saya nanti kita akan kembali lagi ke asalnya, yaitu evaluasi belajar nasional, EPTA, ya. Dan menurut saya yang lebih tepat itu istilahnya evaluasi, ya. Jadi evaluasi itu lebih komprehensif, ya. Di dalamnya ada asesmen. Asesmen itu di dalamnya ada lingkaran kecil, yaitu namanya ujian atau tes. Jadi tes itu bagian kecil dari cara untuk asesmen. Nah, asesmen itu bagian kecil dari evaluasi. Jadi mestinya kalau ini adalah program nasional, maka nyebutnya harusnya evaluasi. Jadi kalau evaluasi itu yang dibicarakan, itu bukan hanya tentang person, tetapi adalah juga lingkungannya. Jadi yang dibicarakan itu ya sarana prasarananya, ya, sumber dayanya, konteksnya, prosesnya, hasilnya. Jadi menyakup keseluruhannya itu evaluasi, ya, yang dievaluasi. Jadi yang dievaluasi banyak. Nah, kalau asesmen itu hanya about person. Jadi hanya tentang orang, tentang siswa, ya, tentang guru. Sementara bicara pendidikan itu bukan hanya bicara person, tetapi juga bicara yang non person, yang tadi kita sebut sarana prasarana, ya, dan seterusnya itu. Nah, kalau ujian itu lebih lebih ini ya, lebih kecil lagi lingkarannya, ya, itu terlalu simpel. Makanya kemudian sekarang istilahnya adalah asesmen nasional. Itu lebih luas. Nah, yang lebih luas lagi nyebutnya sebenarnya harusnya evaluasi. Nah, saya prediksi nanti istilahnya akan balik lagi ke evaluasi nyebutnya. Dan itu mungkin akan lebih lebih pas, ya, evaluasi belajar tahap akhir nasional, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu istilah-istilah yang tadi kita bicarakan, poin-poin yang kita bicarakan itu memacu kita untuk membuat perubahan-perubahan kecil, ya. Saya ingin menutup dengan satu ilustrasi, ya. Dulu di Malang, Jawa Timur, ada sebuah sekolah tingkat sekolah dasar, ya, MI, ya. Itu kecil, tidak besar, ya, kecil, siswanya sedikit, banyak orang melihatnya sebelah mata. Ya. Lalu hadirlah seorang guru yang juga diangkat sebagai kepala sekolah, namanya adalah Pak Jalil. Lengkapnya adalah Pak Jalil Zuhri namanya. Kemudian Pak Jalil Zuhri ini membuat sebuah treatment-treatment kecil, ya. Ada kegiatan-kegiatan kecil, yaitu misalnya adalah ketika menjelang subuh, itu beberapa rumah yang ada nomor teleponnya, rumah orang tua, itu ditelepon. Assalamualaikum Pak, saya gurunya Yanto. Ya, Yantonya sudah bangun Pak. Oh belum Pak Guru, sebentar, habis ini saya bangunkan. Terima kasih Pak Guru. Dibangunkan, sholat subuh. Ya. Lalu nanti mungkin esoknya ada lagi orang tua yang ada nomor teleponnya ditelepon, ya, menjelang subuh itu. Dan begitu hampir setiap hari. Lalu pagi-pagi sekali, ya, kalau masuk sekolah jam 7, sebelum jam 7 Pak Jalil Zuri sudah ada di sekolahan. Di depan pintu gerbang itu menyalami satu persatu siswa yang masuk. Dan itu belum pernah juga dilakukan atau terjadi sebelumnya masuk. Lalu kalau di kelas, di ruang kelas, yang diajarkan adalah sesuatu yang mungkin tampak sederhana, tapi itu esensial, ya. Jadi doa-doa yang harian, ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan kecil, anak-anak siapa yang tadi berangkat ke sekolah berpamitan sama orang tuanya?
salim sama orang tuanya. Ya. Sering sekali bertanya begitu, lalu membuat siswa yang mungkin belum punya kebiasaan salim atau berpamitan, itu lalu salim ya, berpamitan sama orang tuanya. Singkat cerita, kemudian banyak orang tua melihat perubahan-perubahan pada anaknya. Ya, anak ini nggak pernah pamit ya, nggak pernah salim, kok alhamdulillah sekarang sudah pamit, sudah salim dan seterusnya ya, sholatnya juga bagus dan seterusnya. Lalu kemudian sekolah ini menjadi pusat perhatian. Banyak orang tua bangga, lalu banyak orang berbondong-bondong ingin menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Lalu didengarlah berita keberhasilan ini ke berbagai kota, berbagai daerah. Ya. Pemerintah lalu juga mendengarnya, dan lalu sekolah itu ditingkatkan statusnya menjadi MI negeri, ya MI negeri. Dan banyak sekolah yang kemudian studi banding ke sana, dan sekarang sudah ada MTS-nya, sudah ada aliyahnya, ya MAN. Itu di Malang, Jawa Timur. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jalil itu adalah sebuah proses penilaian. Dari pertanyaan lisan yang sederhana, melalui telepon, ya, melalui bertanya langsung, itu adalah proses penilaian, yaitu proses untuk membangun nilai. Ada nilai-nilai yang sedang dibangun. Ya. Jadi kita tidak boleh membayangkan memang penilaian itu ya kertas, soalnya pilihan ganda, dipilih salah satunya, nanti kalau benar semuanya nilai bla bla bla, itu aspek kognitifnya, gitu ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang memicu, memacu, ya, anak-anak, kapan kalian terakhir berdoa untuk orang tua? Ada yang menjawab, tadi pagi Bu Guru setelah sholat subuh. Oh berarti anak ini sepertinya sudah biasa sholat 5 waktu. Pagi tadi kan dia sholat ya. Tadi malam Bu Guru habis sholat isya. Oh mungkin tadi subuhnya kelewatan anak ini ya. Nah anak yang nggak nggak bisa menjawab ya, kemungkinannya dia habis sholat memang nggak biasa berdoa, atau dia sholatnya juga belum belum menjadi sebuah kebiasaan. Karena sering ditanya begitu, dia lama-lama kemudian eh, berubah kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu adalah contoh bagaimana asesmen itu diwujudkan dalam bentuk berbagai pendekatan ya. Jadi nggak harus paper and pencil test ya, tapi bisa dengan pertanyaan-pertanyaan lisan yang sederhana ya, tetapi itu kemudian bisa memicu dan memacu seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Saya kira ini Bapak Ibu ya, saya hanya bercerita, mungkin juga ada bagian-bagian tertentu yang kurang pas ya, atau mungkin juga salah ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita untuk membuat perubahan-perubahan kecil tetapi bermakna. Saya kira ini Bu Mutaharoh, Bu Nelly, Pak Dr. Iwan, dan juga Bapak Ibu semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.